Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Pratama dari program studi S1 Keperawatan dari tingkat 2 kelas A. Bicaranya saya di sini saya akan melakukan penyuluhan atau SAP atau Satuan Acara Penyuluhan tugas dari mata kuliah keperawatan anak 1, yaitu tentang diari pada anak. Oke, baik, saya mulai. Untuk abstraknya, diari merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena morbiditas dan mortalitas tinggi. Faktor kebersihan menjadi risiko terjadinya diare. Balita juga sangat rentan terkena diare dikarenakan sistem imun belum terbentuk sempurna. Dibutuhkan partisipasi keluarga yang optimal dalam memperhatikan perilaku hidup sehat dalam melaksanakan dan penjagaan penyakitnya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kedokteran keluarga secara holistik, komprehensif dan kontinu untuk mengidentifikasi faktor risiko yang ada pasien dan melakukan penata laksanaan yang tepat bagi pasien dan keluarga. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menerapkan pelayanan dokter keluarga berbasis evidence based medicine dengan mengidentifikasi faktor risiko masalah klinis serta penata laksanaan pasien berdasarkan kerangka penyelesaian masalah pasien dengan pendekatan pasien. Untuk pendahuluannya, penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terjadi karena morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Secara global terjadi peningkatan terjadi diare dan kematian akibat diare pada balita dari tahun 2015 sampai 2020. Berdasarkan data WHO pada tahun 2017, diare menyebabkan sekitar 6.088 juta orang yang sakit dan 49.000 kematian di seluruh dunia terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun. Hampir 1,7 miliar kasus diare terjadi pada anak dengan angka kematian sekitar 525.000 pada anak balita tiap tahunnya. Untuk SAP-nya, penyakit diare pada anak, pokok bahasan penyakit diare, subpokok bahasan penyakit diare pada anak yang diwaspadai. Penyuluhnya saya sendiri, saya Surya Pratama. Pada hari Selasa 17 Mei 2022 waktu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, tepatnya rumah warga, sasaran anak-anak. Latar belakang, diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan konsistensi tinja menjadi cair disertai peningkatan frekuensi defekasi lebih dari biasanya atau 3 kali dalam sehari, disertai perubahan dengan atau tanpa arah dengan atau lendir. Diare dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu diare akut dan diare kronik. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, di seluruh dunia terdapat kurang lebih 2 miliar kasus penyakit diare tiap tahunnya. 1,9 juta penderitanya adalah anak-anak yang berusia kurang dari 5 tahun. Jika tidak ditangani bisa berujung pada kematian. Tujuan umumnya, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, diharapkan anak-anak dan masyarakat dapat mengetahui tentang penyakit diare. Tujuan khususnya, setelah mengikuti kegiatan penyuluhan, anak-anak dan masyarakat dapat menjelaskan kembali pengertian penyakit diare, cara mencegah penyakit diare, dan cara penanggulangannya. Materinya terlampir, metode ceramah, sistem tanya jawab, media infokus, laptop, poin-poin laptop, video edukasi. Kegiatan pembelajarannya itu 2 menit. Kegiatan penyuluhannya pembukaan,
dan kegiatan peserta mengucap salam, memberi salam, menjawab salam, menyebutkan materi atau pokok pembahasan yang akan disampaikan, dan untuk peserta mendengarkan dan memperhatikan. Untuk pelaksanaannya dalam waktu kurang lebih 20 menit, menjelaskan materi dengan secara berurutan dan teratur, dan peserta atau itu masyarakat dan anak-anak menyimak dan memperhatikan. Dengan evaluasi, meminta audiens menjelaskan kembali mengenai pengertian penyakit diare, cara mencegah penyakit diare dan penanggulangannya, dan peserta untuk menjawab pertanyaan. Memberikan pujian atas keberhasilan dalam menjelaskan pertanyaan dan memperbaiki kesalahan, serta menyimpulkan. Dan yang keempat itu penutup kurang lebih 2 menit, kita mengucapkan terima kasih dan mengucapkan salam, dan peserta menjawab salam dan berterima kasih kembali. Untuk evaluasi, kita sebutkan kembali apa itu penyakit diare dan cara mencegah penyakit diare dan penanggulangannya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.